Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rina Wawan dengan NIM 0528149446. Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Video ini yaitu saya akan menjelaskan tugas 2 algoritma dan pemrograman. Nah, kita lihat dulu ya soalnya teman-teman. Baik, mari kita lihat dulu soalnya ya. Di sini soal tugas 2. Soalnya yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000 rupiah, dan jika golongan C gaji 9.500.000 rupiah. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya yaitu tampilan ke layar berupa jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Langsung saja kita praktikan ya teman-teman. Nah, kita sudah buka VS Code ya, kita buka file yang sudah dibuat. Ini dia akan saya jelaskan ya isinya. Di sini import data util scanner, yaitu digunakan untuk mengambil komponen scanner milik Java agar program bisa membaca input ketikan dari pengguna lewat keyboard ya. Lalu ada scanner input, yaitu membuat objek baru bernama input untuk menangkap data yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya ada char golongan, integer jam lembur, lalu double gaji pokok sama dengan 0, double lembur sama dengan 0, lalu double gaji lembur dan juga double gaji ya. Nah, di sini tuh programnya untuk menyiapkan wadah atau variabel untuk menyimpan data. Misalnya golongan itu menyimpan satu karakter A, B, dan C ya yang sudah sesuai soal tadi. Lalu jam lembur yaitu menyimpan angka bulat untuk jumlah jam kerja. Lalu gaji pokok, persen lembur, gaji lembur, total gaji. Nah, ini itu adalah kita menggunakan tipe data double karena perhitungan uang seringkali menghasilkan angka pecahan atau desimal. Selanjutnya kita masuk ke logika ini ya. Logika untuk menentukan gaji lembur. Nah, yang ini ya. Nah, program ngecek huruf golongan yang dimasukkan penggunaan operator, artinya atau ya. Jadi memastikan bahwa program tetap berjalan baik saat pengguna mengetik huruf kapital maupun huruf kecil. Misalnya A atau A kapital atau A kecil ya, seperti ini. A kapital atau A kecil. Nah, jika huruf dimasukkan bukan A, B, atau C, maka perintah return akan langsung mematikan program saat itu ya. Lalu akan muncul golongan tidak valid, tulisan seperti ini ya. Nanti akan saya praktekkan. Lalu selanjutnya adalah logika menentukan persentase lembur. Di bagian ini kita menentukan seberapa besar bonus yang didapat berdasarkan lama jam lembur. Skalanya adalah 1 jam sama dengan 30%, 2 jam sama dengan 32%, 3 jam sama dengan 34%, 4 jam sama dengan 36%, lalu 5 jam atau lebih dari 5 jam yaitu 38%. Nah, jika diisi angka minus negatif, program tidak dianggap valid atau langsung berhenti ya. Nah, seperti ini ya, jam lembur tidak valid, nanti akan ada outputnya ya, keterangannya. Lalu kita ke proses perhitungan. Bagian sini ya, proses perhitungan. Nah, setelah nilai gaji pokok dan persentase lembur didapatkan dari logika di atas, program melakukan matematika sederhana, yaitu gaji lembur dicari dengan mengalihkan gaji pokok dengan persentase lemburnya ini ya. Lalu untuk menghitung total penghasilan, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur.
Selanjutnya adalah outputnya ya. Berikut adalah outputnya. Nah, di bagian ini ada yang menarik nih, di perintah sistem outprint atau new Java util lokal. Nah, local ID yaitu biasanya untuk mengatur format cetak agar mengikuti standar Indonesia, yaitu menggunakan titik sebagai pemisah ribuan atau koma untuk desimal. Lalu persen, koma 2F yaitu format khusus untuk menyisipkan angka pecahan F, singkatan dari floating point yaitu floating point. Tanda koma otomatis memberikan pemisah ribuan titik di Indonesia, dan 2 artinya membatasi hanya 2 angka di belakang koma atau tem. Contoh hasil cetakan nanti akan rapi seperti yang akan saya contohkan nanti ya. Lalu yaitu input close, yaitu untuk menutup objek guna menjaga performa memori komputer agar tidak bocor resource atau resource leak. Langsung aja ya kita coba ya. Cara mencobanya kita bisa untuk merunning ya, di sini ada di pojok kanan atau di sini juga bisa ya. Oke, di sini sudah muncul ya, misalnya karyawan B. Kita enter. Lalu masukkan contohnya misalnya 3 jam lembur ya, seperti ini. Nah, di sini muncul ya perhitungannya, yaitu untuk golongan karyawan B. Yaitu gaji pokoknya 6.500.000 dan gaji lemburnya yaitu 2.210.000. Lalu total penghasilannya yaitu 8.710.000 rupiah. Nah, ini formatnya ya sudah sesuai dengan format rupiah Indonesia ya, seperti ini. Ada angka desimal juga di belakangnya ya, pecahan seperti ini. Sesuai format yang sudah saya jelaskan. Kita bisa coba juga untuk misalnya karyawan A ya, atau C. Kita coba karyawan C. Oh, pakai huruf kecil ya, bisa ya tadi ya. Kita coba aja. Misalnya dia lebih dari 5 jam ya, misalnya adalah 76 seperti ini. Maka di sini total gaji pokok karyawan golongan C yaitu 9.500.000 rupiah. Gaji lemburnya yaitu 3.610.000 rupiah. Maka total penghasilannya 13.110.000 rupiah. Formatnya sudah sesuai ya. Yaitu dimana gaji lemburnya itu sama dengan gaji pokok dikali persenan lembur, lalu total gajinya yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, sekian ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan juga mudah dimengerti oleh dosen maupun mahasiswa yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.